Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel YouTube saya ingin sedikit sharing pengalaman saya yang sudah 5 bulan ini membahas tentang homeschooling. Jadi anak saya Adeline itu usianya dari 2 tahun 4 bulan dan sekarang 2 tahun 9 bulan saya menerapkan homeschooling. Adapun alasan saya melakukan homeschooling untuk anak saya Adeline, yaitu yang pertama karena saya mempunyai waktu, jadi saya itu freelance dan ada waktu untuk mengajari anak di rumah. Lalu yang kedua, saya mempunyai basic pendidikan dan masih terus ingin belajar parenting, jadi dengan menerapkan langsung saya nanti juga semakin bertambah wawasan saya untuk mendidik anak. Lalu yang ketiga, saya mengefektifkan budget, yang mana alokasi yang sebenarnya bisa untuk Adeline sekolah formal di usia 2-3 tahun itu, maka budget sekolah formal tersebut saya pergunakan untuk alokasi yang lain, misalkan untuk bermain di playground atau pergi ke suatu tempat atau ke tempat rekreasi, les renang atau les menari dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu belajar agama. Jadi saya menerapkan anak saya untuk belajar agama di rumah seperti mengaji atau sholat dan sebagainya. Adapun visi pendidikan keluarga, yaitu saya ingin menjadikan anak saya nantinya berakhlak mulia, cerdas, soleha, sehat, berbakat, bahagia, dan sosialnya bagus. Untuk misi pendidikan keluarga, yaitu yang pertama, stimulasi dan homeschooling anak sesuai dengan perkembangan usianya. Seperti Adeline ini, saya menyesuaikan kurikulum anak usia dini 2-3 tahun. Lalu misi yang kedua, saya benar-benar memberikan pengenalan agama dan moral yang kuat, jadi dengan cara saya sendiri yang memberikan contoh. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan kata-kata sopan dan santun sejak dini dengan memberikan contoh juga secara langsung. Lalu misi pendidikan keluarga yang keempat, saya bisa mengobservasi dan mengeksplorasi sebanyak-banyaknya yang anak sukai supaya mendapat pengalaman dan saya dapat menemukan bakat dia atau hal yang paling dia sukai. Lalu misi pendidikan yang kelima yaitu saling bertegur sapa dan bisa mengenal orang-orang baru dengan mendatangi ke tempat-tempat umum sehingga tujuan sosialnya anak bisa tercapai. Adapun jadwal rutinitas Adeline sehari-hari di kelas homeschooling ini yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi. Anak bisa bangun pagi sendiri, minum susu, lalu mandi dibantu orang tua atau pergi ke kamar mandi sendiri, sarapan, menggosok gigi, dan membantu orang tua atau mama menyiram tanaman. Lanjut pukul 10 sampai pukul 12 itu adalah puncaknya homeschooling, yaitu aktivitas anak bermain di dalam rumah. Homeschooling tidak kaku, sesuai dengan rencana kurikulum, lalu diselingi dengan snacking. Lalu pukul 12 sampai 13 anak makan siang dengan cara makan sendiri atau didampingi mama dan makannya di meja makan. Lalu pukul 13 sampai 14 anak nonton acara anak, bisa nonton TV atau nonton YouTube dengan batas waktu tertentu. Lalu pukul 14 sampai 16.30 anak biasanya tidur siang. Pukul 16.30 sampai 17.30 anak mandi sore, snacking, dan bermain di luar rumah. Pukul 17.30 sampai 19 anak ikut sholat maghrib, lalu ikut mengaji atau diajarin mengaji, sholat isya, dan membaca surat-surat pendek. Lalu pukul 19 sampai pukul 20 anak makan malam bersama keluarga, dan setelah itu anak bisa bermain lanjutan. Terserah bermainnya anak, yang penting anak fun. Kadang juga ada teman yang main ke rumah. Lalu pukul 20 sampai pukul 22 aktivitas anak yang lain yaitu anak membaca buku, nyanyi-nyanyi, menjoget-joget, lalu dilanjut minum susu dan tidur. Langkah awal saya saat ingin benar-benar fokus melakukan homeschooling ini, yang pertama mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang homeschooling. Lalu setelah itu membuat kurikulum yang tepat untuk anak dan menyesuaikan, saya list, saya kumpulkan semuanya jadi satu. Dan akhirnya di kurikulum homeschooling tersebut saya memasukkan 5 aspek perkembangan. Yang pertama untuk homeschooling anak saya yaitu homeschooling moral dan nilai keagamaan. Yang kedua aspek perkembangan
fisik, yang ketiga aspek perkembangan bahasa, yang keempat aspek perkembangan kognitif, dan yang kelima aspek perkembangan sosial emosional. Jadi saya akan mendompleng 5 perkembangan anak tersebut. Untuk metodenya homeschooling ini saya memixkan mulai dari Montessori dan ide-ide kreasi saya sendiri. Intinya semuanya yang satu tujuan dengan indikator-indikator yang mencapai aspek perkembangan anak. Saya akan membahas indikator yang pertama, yaitu moral dan nilai keagamaan, yaitu meliputi bernyanyi lagu keagamaan, lalu menyayangi ortu, teman, dan lingkungan sekitar, lalu menyayangi binatang dan tanaman, lalu mengenal dan dapat menunjukkan kasih sayang pada Tuhan, lalu menunjukkan rasa sayang dan cinta kasih kepada orang lain, lalu mengucapkan terima kasih setelah menerima sesuatu dari orang lain. Adapun untuk indikator fisik, yaitu anak bisa berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik turun tangga, memanjat, berjalan melingkar, dan berlari tanpa jatuh. Lalu indikator bahasa, anak bisa mengikuti gerakan binatang, bisa menendang, menangkap bola dari dekat. Lalu anak juga bisa melompat dengan 2 kaki sekaligus. Anak masuk ke dalam gorong-gorong atau terowongan meja kursi yang disusun. Adapun indikator kognitif berikutnya, yaitu anak bisa mengenal suara-suara orang di dekatnya, suara binatang, suara benda-benda, dan anak juga bisa menirukannya. Lalu anak bisa menyatakan dalam kalimat pendek 2-4 kata. Lalu anak mengerti satu perintah dan melaksanakan perintah. Lalu anak dapat mengajukan pertanyaan. Anak juga dapat menyebutkan kosakata nama-nama benda. Lalu anak bisa mengelompokkan benda yang sama. Lalu selanjutnya anak bisa mengelompokkan 2 bentuk, misalnya lingkaran dan persegi, atau segitiga dan persegi panjang. Lalu anak juga bisa mengulang bilangan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu anak juga bisa mengelompokkan 2 macam warna, misalnya biru, kuning, atau hijau, merah. Lalu untuk indikator sosial dan emosional, anak bisa mengenal etiket makan dan jadwal makan secara teratur. Lalu anak bisa memberikan mainan bila diminta, misalnya time out, waktunya habis saat bermain, dan dia mau memberikan mainan tersebut ke yang meminta. Anak juga mulai mahir menggunakan toilet atau WC dengan dibantu orang tua atau pengasuh. Lalu anak dapat ditinggalkan oleh orang tuanya, anak dapat memiliki kegiatan sendiri, anak bisa menjadi pendengar yang baik. Lalu anak juga latihan membereskan alat permainannya sendiri setelah dipakai bermain. Anak bisa menunjukkan ekspresi wajah saat marah, lalu dapat berekspresi sedih, takut, dan sebagainya. Adapun aktivitas untuk indikator moral dan keagamaan, yaitu misalnya contoh aktivitasnya, anak bisa menghafal lagu Bismillah dengan lirik bingo. Ini versi saya ya. Lalu anak bisa menghafal 25 nama nabi dengan bernyanyi. Lalu anak bisa menyanyikan lagu Alif Bata. Selanjutnya, anak di indikator moral dan keagamaan ini, anak tuh juga bisa atau sering mengucapkan I love you kepada orang tuanya setiap hari, memeluk dan mencium orang tuanya, membuang sampah di tempatnya, mau berbagi ketika bermain dengan teman, mau meminjami mainan ke teman, bisa menyiram tanaman setiap hari, bisa memberikan makanan hewan, tidak menyakiti binatang, tidak memetik bunga seenaknya. Lalu anak juga setiap masuk rumah bisa mengucapkan salam, jika keluar rumah juga mengucapkan salam, mau makan, selesai makan, anak terbiasa mengucapkan salam, mau tidur, bangun tidur, anak juga terbiasa mengucapkan doa bangun tidur. Lalu anak terbiasa mendengarkan surat-surat pendek, menghafal surat Al-Fatihah, lalu mendengarkan cerita-cerita Nabi, tahu tentang rukun Islam, rukun iman, membaca syahadat. Lalu setiap dia senang, anak bisa mengucapkan Alhamdulillah. Lalu setiap melihat yang aneh atau yang tidak baik, anak mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Lalu anak juga terbiasa mengucapkan maaf jika dia bersalah, mengucapkan minta tolong jika dia butuh sesuatu, mengucapkan permisi ketika di tengah banyak orang, menjawab salam ketika di rumah atau saat menelpon, dan terbiasa bersalaman.
Adapun untuk aktivitas anak dalam memenuhi indikator fisik, yaitu contoh-contoh aktivitasnya adalah bermain rutin di playground, misalnya setiap 2 minggu sekali, lalu jalan-jalan di sekitar rumah, melihat bunga, melihat hewan, menyapa tetangga, lalu naik turun tangga di rumah nenek atau saudara. Anak juga bisa lari-larian dan bermain di taman, lalu anak bisa berlompat-lompat di kasur, di rumah, atau lompat-lompat menggunakan arahan garis lurus atau garis siksa. Untuk aktivitas indikator kognitif, anak bisa diajak tebak-tebakan berbahasa Inggris, lalu bisa bermain sama teman atau sama orang tuanya, yaitu aku melihat. Misalnya anak harus mengungkapkan aku melihat kipas atau aku melihat boneka dan sebagainya. Lalu bisa menempelkan angka 1-5, mencari angka 1-5, lalu bisa mensortir pom-pom sesuai warna, lalu bisa memilah yang manakah kancing, yang manakah cangkang kerang, yang manakah kacang dengan kulitnya. Lalu anak juga bisa meraba dan anak juga bisa bermain puzzle. Untuk aktivitas indikator bahasa, yaitu anak dilatih atau aktivitasnya misalnya merangkak seperti kucing, merayap seperti cicak, melompat seperti kelinci. Lalu anak juga bisa menari seperti monyet atau terbang seperti burung. Anak juga bisa bermain bola basket atau sepak bola, lompat-lompat dan naik turun di kasur dengan 2 kaki, lalu bermain terowongan dari kardus dan kursi yang ditata memanjang. Untuk aktivitas yang terakhir, yaitu indikator sosial emosional, anak terbiasa makan dan minum sambil duduk, tidak berbicara ketika makan dan minum, bisa pipis sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, tapi dengan bantuan orang tua ya untuk membersihkan. Lalu papa dan mama juga boleh bekerja dan mau dititipkan sama kakek nenek atau pengasuh. Anak juga bisa bermain sendiri ketika misalnya ditinggal mama mandi atau sholat atau masak. Lalu anak juga menyimak jika ada orang lain yang bercerita atau berbicara atau menyapa. Lalu anak juga terbiasa membereskan mainan ketika selesai bermain dan menunjukkan ekspresi ketika ia marah, sedih, atau takut ketika mainan tersebut direbut oleh temannya. Baiklah, jadi itu semua seputar berbagi saya tentang homeschooling yang saya lakukan ke anak saya di usia 2 tahun 4 bulan sampai 2 tahun 9 bulan. Nah, ini sekedar informasi, jadi semoga bisa diambil manfaatnya. Saya juga masih belajar terus. Lalu untuk evaluasinya, saya biasanya mengevaluasi setiap 2 atau 3 bulan sekali. Jadi indikator manakah yang kira-kiranya anak itu belum berhasil, maka itu akan saya pelajari berikutnya atau saya genjot di berikutnya. Namun jangan terpaku juga ya terhadap kurikulum yang kita buat. Kita juga harus fleksibel, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan anak dan sensitive of period anak. Jadi kadang anak itu berminat untuk bermain yang lain, jadi kita juga harus mengikuti itu. Jika memang indikatornya itu kita sesuaikan dengan yang kita mau, berarti kita juga harus menyesuaikan sama keminatan anak bermain tadi, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.